Coba buat nggak kepo 1-2 hari, 3 hari kemudian tetap kepo karena nggak kuat sama sifatnya. Oke, ini komentar masih seputar tentang berusaha untuk nggak kepo lagi ya sama handphone suami, nggak stalking lagi pelakornya. Pokoknya berusaha untuk mengalihkan fokus kita. Tadinya fokus ke suami dan ke pelakor, jadi berusaha untuk fokus sama diri sendiri. Nah, jawabannya Kak Yunda Rizka gini nih. Jadi udah belajar ya, nyoba buat nggak kepo 1-2 hari, 3 hari kemudian tetap kepo karena nggak kuat sama sifatnya. Kenapa hal ini masih bisa terjadi? Coba kira-kira jawabannya kan? Ya, simple banget ya, simple. Jadi kenapa sih kita nih masih gagal untuk belajar mencintai diri kita sendiri? Kenapa sih kita masih gagal memulihkan jiwa kita? Kenapa sih kita masih gagal memprioritaskan kebahagiaan jiwa kita? Simple banget, jawabannya satu. Karena keinginan kita belum benar-benar diingin pulih dan bahagia. Coba jujur sama diri sendiri. Di dalam sini masih kental dan kuat banget keinginan suami baik dan berubah. Jujur, coba jujur ya. Kenapa teman-teman masih selalu gagal memprioritaskan kedamaian dan ketenangan jiwa? Kenapa teman-teman masih suka gagal fokus menyembuhkan dan memulihkan jiwa? Karena di dalam hati teman-teman, di dalam jiwa teman-teman sungguh masih sangat besar keinginan aku mau suami baik dan berubah. Keinginan aku mau pulih dan bahagianya belum sebesar keinginan aku mau suami baik dan berubah. Aku mau suami minta maaf, nggak sebesar itu. Sedangkan keinginan aku mau suami baik dan berubah, aku mau suami minta maaf, ini keinginan yang udah kita kelola selama berbulan-bulan tetapi tidak memberikan hasil. Bener nggak? Ya, berbulan-bulan mengupayakan, menginginkan, memiliki satu tujuan, yaitu pingin suami minta maaf baik dan berubah. Tercapai nggak keinginan teman-teman? Pastinya enggak ya. Pasti kebanyakan dari kita gagal mendapatkan atau memenangkan tujuan ini. Yang terjadi semakin kita mengupayakan kesadaran suami, semakin kita mencoba mengoreksi suami, semakin kita mencoba menarik suami ya supaya kembali pulang ke rumah, dia semakin menjauh, dia semakin menyakiti kita, dia semakin melawan kita. Artinya sudah berbulan-bulan lamanya kita sedang melakukan pekerjaan yang sia-sia. Artinya apa? Artinya saat lagi menerima ujian suami berselingkuh, kalau ekspektasi atau tujuannya adalah ingin suami minta maaf, sadar, baik, dan berubah, sungguh ini adalah sebuah keinginan yang di luar daya upayaku ya, yang di luar kapasitas aku. Sebaik-baiknya keinginan dalam menjalankan ujian apapun menurut Mimi adalah keinginan untuk bisa punya jiwa yang pulih dan bahagia apapun ketetapan dan hasil akhir yang ditakdirkan Tuhan atau semesta. Menurut Mimi, ini menjadi satu-satunya keinginan yang sebenarnya dalam kuasa kita, dalam daya upaya kita. Karena yang kita kelola, yang kita olah, yang kita perjuangkan adalah jiwa kita sendiri. Kan kita kenal banget sama jiwa kita. Kan kita tahu banget ya lemah kuatnya jiwa kita, kan kita yang tahu. Jadi menurut Mimi selama ini perjuangan kita tuh salah arah ya. Arahnya keluar terus ya. Arahnya ke suami terus, arahnya tuh ke pelakor terus. Mengolah mereka mulu ya. Mereka A, mereka B, mereka C, kita komentarin, kita marahin, kita nasehatin, kita kasih tahu, kita amukin, kita gitu ya, dengan harapan dia sadar nih orang, mereka nih berubah, mereka menyadari perbuatannya. Kagak ya. Bukan malah sadar, kitanya makin porak-porandah, kitanya makin hancur, makin darah-darah, merekanya semakin menyerang kita. Akhirnya bukannya kita bisa semakin tenang, bisa semakin pulih, yang ada kita semakin hancur, semakin tenggelam pada kepedihan yang sangat dalam. Karena selama ini ikhtiarnya salah arah. Kita udah coba berbulan-bulan lamanya mengikhtiarkan arahnya keluar, mencoba mengusahakan suami sadar, baik, berubah, dan minta maaf. Ternyata gak berhasil. Mungkin sekarang waktunya kita merubah arah perjuangannya. Jadi ikhtiarnya itu sekarang ke dalam ya. Coba teman-teman rasain cuman punya satu keinginan, aku ingin pulih dan bahagia. Dengan hanya fokus pada satu keinginan ini, kemungkinan besar sikap-sikap kita, keputusan-keputusan kita menyikapi apapun yang terjadi pada rumah tangga kita pasti akan mengarah pada hal-hal yang ngajakin kita supaya jiwa kita pulih dan tetap bahagia, supaya jiwa kita tetap tenang. Tapi selama di dalam sini keinginannya masih pengen suami baik dan berubah, kita pasti gagal terus menjalankan keinginan aku
pingin pulih dan bahagia. Jadi saran Mimi buat temen-temen yang mau begini nih, nggak mau begini terus ya, nggak mau bolak-balik kepo gitu ya. Tadinya 1-2 hari udah bisa, gagal lagi. Tadinya 1-2 hari udah bisa tenang, sabar, gagal lagi. Tadinya 1-2 hari udah bisa mencoba untuk sabar, ikhlas, gagal lagi. Coba di cross check. Kenapa bisa selalu gagal mengikhtiarkan kedamaian jiwa? Pasti karena lagi menginginkan sesuatu yang di luar daya upaya kita, yaitu kepingin suami baik dan berubah. Jadi karena tujuan kita salah arah ya, tujuan kita salah alamat, makanya hasilnya nggak pernah dapet, nggak nyampe. Mulai sekarang tujuannya dibenerin, tujuannya dilurusin. Jadi pingin aku bisa pulih dan bahagia. Miliki hanya satu keinginan itu aja, hanya satu tujuan itu aja. Aku ingin pulih dan bahagia. Insya Allah nanti sikap teman-teman juga akhirnya menjadi berubah. Pilihan-pilihan mindsetnya, pilihan-pilihan sikapnya, pilihan-pilihan responnya, pilihan-pilihan apapun itu menjadi lebih baik, menjadi berubah gitu ya. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kepulihan dan ketenangan jiwa kita, untuk kebahagiaan jiwa kita. Ini biasanya nanti di sesi one-on-one itu, sharing langsung sama Mimi akan secara detail ya. Mimi jelasin gimana sih caranya mempraktekkan jiwa yang hanya ingin pulih dan bahagia. Karena kan kalau diomongin gini kayak gampang gitu ya. Iya sih Mi, bener sih Mi, teorinya begitu, tapi caranya gimana secara detail. Nah, itu biasanya nanti yang akan teman-teman dapetin di sesi sharing one-on-one bareng sama Mimi. Jadi teman-teman yang mungkin pingin tahu gimana sih Mi detail cara pulih dan bahagianya, teman-teman bisa hubungin link di bio ya. Teman-teman bisa hubungin tim Mimi untuk atur jadwal. Mudah-mudahan kita berjodoh untuk saling bersinergi tentang gimana sih caranya pulih dan bahagia yang benar. Tapi ya itu tadi ya, kenapa hal ini masih terjadi? Udah nggak kepo 1-2 hari, tapi di hari ketiga kemudian gagal. Kenapa keponya, kenapa berhenti keponya gagal? Kenapa tenangnya gagal? Kenapa sabarnya gagal? Kenapa ikhlasnya gagal? Kenapa pulihnya gagal? Kenapa bahagianya gagal? Itu udah pasti karena di dalam sini masih kuat banget keinginan aku mau suami baik dan berubah. Sedangkan keinginan ini sebetulnya keinginan yang di luar daya upayaku. Sudah dibuktikan. Kenapa dikatakan di luar daya upayaku? Karena kita semua udah sama-sama membuktikan. Semakin aku berusaha menyadarkan dia supaya dia baik dan berubah, semakin aku hancur. Jadi mungkin mulai sekarang kita harus ganti keinginannya. Milikilah keinginan yang ada di dalam kontrol dan kuasa kita. Keinginan untuk diri sendiri. Lagi pula kita ngapain sih berusaha untuk nyadarin suami, menyelamatkan suami, orang yang udah berdarah-darah, yang napasnya udah Senin Kamis, yang udah ancur-ancuran, yang takutnya sebentar lagi udah mau isdet, itu kita ya, yang bagaikan telur di ujung tanduk itu kita, yang harusnya diselamatin itu jiwa kita, yang harus disadarin itu kita. Kenapa sih kita kekeh banget pengen nyelamatin dan nyadarin suami? Salah arah ya, menyelamatkannya salah arah ya. Bismillah, mudah-mudahan teman-teman kita semua diberikan kemampuan untuk punya kesadaran-kesadaran yang membantu kita grow, berkembang ya, supaya jiwanya bisa pulih dan bahagia apapun ujian yang lagi dikasih sama semesta, yang lagi dikasih sama Tuhan, yang lagi dikasih sama Allah ya. Amin. Teman-teman pasti bisa. Semangat pokoknya teman-teman ya. Teman-teman gak sendiri yang berjuang melewati ujian perselingkuhan suami. Itu ada banyak banget. Kita semua tuh lagi berlomba-lomba gimana sih caranya biar kita bisa lulus ujian perselingkuhan suami. Semangat ya teman-teman. I love you.